Kali ini kita akan bahas kabar besar dari medan perang Eropa Timur. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya sepakat untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina. Ini terjadi tak lama setelah Trump gagal mendesak Putin menghentikan perang dan justru menyaksikan Rusia menghujani Kiev dengan ratusan rudal dan drone. Apakah ini pertanda perubahan strategi AS atau justru awal babak baru perang total? Pada 3 Juli 2025, Trump dan Putin berbicara melalui telepon hampir 1 jam. Trump berharap ada kemajuan menuju gencatan senjata, tapi hasilnya mengecewakan. Tidak, saya tidak membuat kemajuan apapun, kata Trump kepada wartawan. Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan menyerah terhadap apa yang mereka sebut sebagai akar penyebab konflik, yaitu ambisi Ukraina bergabung dengan NATO dan pengaruh Barat di wilayah bekas Uni Soviet. Hanya beberapa jam setelah telepon itu, Rusia meluncurkan lebih dari 550 rudal dan drone ke Ukraina. 539 drone, 11 rudal balistik dan jelajah. Korban luka 23 orang, kerusakan besar di Kiev dan kota lainnya. Ini adalah salah satu serangan terbesar Rusia sejak invasi dimulai tahun 2022. Trump pun dibuat frustasi. Usaha diplomatiknya tak membuahkan hasil, bahkan justru dibalas dengan kekerasan. Dalam kondisi tertekan itu, Zelensky langsung menghubungi Trump. Lewat media sosial, Zelensky menyatakan bahwa ia dan Trump sepakat untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina. Kami berbicara tentang peluang dalam pertahanan udara dan sepakat bahwa kami akan bekerja sama untuk memperkuat perlindungan langit kami, ujar Zelensky. Artinya, kemungkinan bantuan sistem pertahanan udara canggih kembali dibuka. AS bisa mempercepat pengiriman senjata pertahanan seperti Patriot dan NASAMS. Ukraina berusaha menutup celah pertahanan yang semakin rawan akibat gelombang serangan Rusia. Sebelumnya, Trump menghentikan sebagian bantuan militer ke Ukraina. Hal ini menuai kritik dari Eropa dan membuat Kiev panik. Namun hingga kini, setelah upaya damainya gagal, dan Rusia justru membalas dengan serangan brutal, Trump tampaknya mulai berbalik arah. Zelensky pun mendekati AS kembali, memperkuat posisi Ukraina di mata Barat. Tapi pertanyaannya, apakah Trump akan benar-benar mengirim bantuan militer besar-besaran lagi? Atau kerjasama ini hanya simbolis? Kremlin lewat ajudan Yuri Ushakov menyatakan, Rusia akan mencapai tujuan yang ditetapkannya dan tidak akan menyerah. Putin tetap ingin mengendalikan wilayah Ukraina dan mencegah Kiev masuk NATO. Artinya, selama Ukraina masih ingin bergabung dengan aliansi Barat, Putin akan terus menganggapnya sebagai ancaman langsung. Sikap keras ini membuat setiap upaya diplomasi terasa sia-sia. Dan kerjasama militer antara Ukraina dan AS bisa memicu eskalasi lebih besar. Kesimpulannya, Trump gagal menekan Putin. Putin justru membalas dengan kekuatan militer. Zelensky beralih mendorong kerjasama pertahanan dengan AS. Dunia kembali melihat bahwa perang ini jauh dari selesai. Apakah kita akan melihat gelombang senjata baru dari Washington ke Kiev? Atau apakah Rusia akan membalas kerjasama ini dengan serangan lebih besar lagi?